ini saya kasih perlakuan create boundary. Saya klik, kemudian saya pisah. Ini hasil dari create boundary, ini objek pembentuknya. Nah, kalau yang ini saya kasih perlakuan well. Saya klik, seleksi dua-duanya, klik well. Maka yang terjadi dengan well adalah terbentuk objek baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Maman di channelnya Mayasta di YouTube ya. Ini merupakan pembelajaran jarak jauh, masih pembelajaran online. Untuk kali ini kita materinya masuk ke shaping, teknik shaping atau menu shaping pada CorelDRAW. Berarti kalau misalnya mengingat materi yang kemarin itu materi CorelDRAW itu saya namai dan bagian 5. Berarti sekarang kita masuk ke bagian 6 ya, itu teknik shaping. Teknik shaping adalah pembuatan objek atau pembuatan bentuk bidang-bidang datar pada CorelDRAW dengan menggunakan bidang-bidang lain. Jadi perpotongan ya. Saya jalankan dulu CorelDRAW seperti biasa. Saya senangnya pakai CorelDRAW X6. Misalnya kalian pakai CorelDRAW versi atas atau bawah itu nggak jadi masalah, paling letaknya menu-menunya itu ada berbeda sedikit dan beberapa fitur mungkin kalau misalnya versinya lebih tinggi itu fitur-fiturnya lebih tinggi lagi. Itu. Saya senangnya X6 itu karena lebih ringan. Saya jalankan ini di desktop CorelDRAW X6, kemudian seperti biasa kalau misalnya tampilannya akan muncul jendela seperti ini, quick start. Kita pilih new blank dokumen. Kemudian di sini untuk latihan kita pakainya A4 ya. Seperti biasa, kalau belum misalnya diganti. Kemudian klik OK. Seperti biasa ya. Gimana kalau dengan rekaman? Zoom levelnya kita rubah. Zoom level kita rubah ke to width. Oke, kemudian di sebelah sini geser ke atas. Jadi tepi kertas bagian atas terlihat. Nah, kemudian untuk materi kali ini saya ulangi, itu kita mau mempelajari tentang teknik shaping pada CorelDRAW. Ya. Menunya ada di sini. Klik menu arrange kemudian shaping. Nah, di sini. Ini tidak aktif karena kita tidak memilih objek ya. Kita coba buat objek baru. Misalnya ini persegi panjang, kalau kita menekan tombol CTRL atau kontrol itu menjadi bentuk persegi. Seperti itu. Kemudian saya buat misalnya ini dengan elips. Kalau menekan tombol kontrol itu menjadi lingkaran ya. Jadi pengaruh penekanan tombol CTRL itu menjadi lingkaran kalau di elips. Lepaskan. Nah, misalnya ulangi, untuk mengaktifkan teknik shaping itu kita harus memilih 2 buah objek. Misalnya ini saya pilih 2 buah objek, kemudian klik menu arrange, kemudian shaping. Nah, itu mulai kelihatan ya, menghitam. Kalau tadi kan enggak. Contoh, saya buktikan. Kalau misalnya saya memilih hanya 1 lingkaran, klik arrange, kemudian shaping. Nah, ini hanya beberapa saja yang aktif ya, yang lainnya nggak aktif karena hanya memilih 1 buah objek. Coba klik yang persegi, bentuk persegi, klik arrange, shaping, sama saja ya. Oke. Kemudian kita bisa memilih menu shaping jika memilih 2 buah objek secara bersamaan di bagian property bar. Property bar itu yang mana? Yang ketiga dari atas. 1, 2, 3. Nah, ini property bar. Berarti mulai dari sini. Nah, ini well. Coba saya pindahkan ke sini supaya lebih dekat ya. Memilih objek 2 buah. Well. Combine object into a single object with a single fill and outline. Nah, ini ya. Trim, cut out a portion and object by using the shape of another object. Penjelasannya nanti lah sambil praktek ya. Ini ada well, trim, intersect, simplify, from minus back minus frame, kemudian create boundary. Ini. Ingat, saya ulangi. Teknik shaping intinya
membuat bentuk bidang datar baru hasil dari perpotongan dua buah objek, ya. Itu teknik shaping. Kalau saya tanya, kalau kalian disuruh jelaskan tentang teknik shaping ya seperti itu. Ya, blok dua-duanya, kemudian klik well, klik. Nah, jadinya seperti ini, jadi bersatu. Saya taruh sebelah sini, coba lagi ya. Saya bikin segi 5, kemudian ditambah misalnya dengan ini star, saya bikin star. Klik pick tool ya, bagian sini. Saya taruh ini di sini, misalnya. Nah, taruh di sini, di blok dua-duanya, kemudian klik well. Jadinya seperti ini. Saya taruh sini, ya. Jadi kalau kalian mau membuat bentuk baru bisa dengan well. Untuk ini saya duplikat. Ya, jadi 2, kemudian kita taruh misalnya di sini. Taruh di sini, coba di blok, kemudian pilih well. Jadi well itu menggabungkan ya. Bentuknya penggabungan dari dua buah objek. Oke, paham lah ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini saya taruh di bawah aja. Misalnya ini ada lingkaran. Saya bikin lagi dengan menduplikat. Ini dua buah lingkaran, ini saya tempelkan, tumpuk maksudnya. Saya blok dua-duanya, kemudian ini yang kedua ada trim, cut out, berarti memotong ini. Ya, coba saya klik, tik. Apa yang terjadi? Coba pisahkan. Nah, itu ya, terpisah lingkarannya. Coba ulangi lagi. Ini saya taruh sebelah sini. Kemudian di blok, pilih trim. Coba pisahkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu trim. Oke. Jadi saya nanti di penugasan itu akan membuat pertanyaan. Jelaskan tentang trim itu seperti gimana. Saya buat persegi panjang, kemudian saya buat lingkaran misalnya. Sini saya taruh sini satu di blok, kemudian saya kasih trim. Taruh sini lagi, trim. Nah, kesimpulannya seperti itu. Itu untuk trim. Kemudian yang ketiga, coba saya kecilkan dulu zoom levelnya. Saya taruh sini aja. Saya besarkan lagi. Saya buat persegi panjang dengan lingkaran atau elips lah ya. Nah, ini saya taruh sini di blok dua-duanya. Kemudian kita pilih yang ketiga, intersect, create an object from the area where two or more object overlap. Diklik, jadinya gimana? Coba kita pisahkan satu persatu, 1, 2. Oh, bentuk baru yang dihasilkan dari hasil perpotongan dua buah objek. Nah, ini misalnya, wah ini bisa dipakai untuk misalnya di matematika itu ada lingkaran himpunan A, kemudian himpunan B ini, ya, ini dua buah objek. Saya satukan, kemudian di blok dua-duanya, kemudian kita pilih yang nomor 3, intersect. Kita klik, jadi terbentuknya seperti itu. Misal yang ini diwarnai dengan warna kuning, yang ini diwarnai dengan warna biru. Nah, tengah-tengahnya coba kita blok dari sini, blok. Hanya kita kasih warna merah. Kok nggak kelihatan ini karena berada di belakang, materinya belum nyampe ke situ ya. Sebenarnya ini bisa kita tinggal menu arrange, order, kemudian to front page, klik. Nah, ini itu materinya nanti mungkin setelah CorelDRAW yang ke-7 kayaknya, karena ini materi yang ke-6 gitu ya. Ini objeknya. Oke, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor selanjutnya nomor 4. Ini dua buah objek saya jadikan satu di blok dua-duanya. Kemudian kita pilih nomor 4 ini, simplify trim overlapping areas among object. Diklik. Nah, itu. Coba lagi ya. Taruh di sini. Di blok dua-duanya pilih simplify.
klik dulu di luar di sini, ambil objek satunya. Nah, itu dia ya yang terjadi. Berarti kita ya bisa membuat berbagai macam bentuk dengan hasil perpotongan. Itu sudah 4 yang saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Misalnya saya buat lagi ini dengan elips ya. Sifatnya ini elips, dua-duanya kita blok. Kemudian ini front minus back. Front depan minus dikurangi back belakang. Yang depan itu yang ini, yang belakang ini. Taunya dari mana? Ini dibuat lebih dulu, ini belakangan dibuatnya. Ini pertama yang kali buat. Yaudah, saya ulangi. Saya buat dulu persegi panjang, yang kedua saya buat lingkaran. Berarti ini yang dibuat ke satu, ini yang buat kedua. Kita blok dua-duanya, kita pilih front minus back. 1, 2, 3. Tik. Nah, itu ya. Front minus back. Yang depan dikurangi yang belakang. Front minus back. Oh, gitu ya. Oke, kesimpulannya seperti itu. Kita lanjutkan. Ini yang pertama dibuat, kemudian yang kedua ini yang dibuat. Saya taruh di sini lah, dari tadi di situ terus letaknya. Sekarang ini back minus front. Yang belakang dikurangi yang depan. Berarti yang terkurangi itu yang persegi panjangnya berarti yang terkurangi. Coba kita buktikan yang ini ya, back minus front, tik. Nah, itu. Oke. Itu yang belakang terkurangi oleh yang depan. Jadi hampir sama fungsinya dengan trim. Yang lainnya saya pisahkan. Nah, sekarang itu untuk yang terakhir. Saya buat dulu persegi panjang. Kemudian saya buat elips. Klik pick tool untuk memindahkan objeknya. Saya letakkan seperti ini. Kita seleksi atau blok dua-duanya. Ya, pindahkan di sini. Yang terakhir adalah create boundary. Ya, sebenarnya create boundary itu hampir sama dengan well. Nah, hampir sama, berarti ada bedanya ya. Kita klik create boundary. Klik. Ini udah. Coba kita klik di luar. Klik lagi objeknya. Nah, ini objek asal dan ini hasil dari perlakuan create boundary. Jadi terbentuk objek baru dan pembentuknya masih ada. Jadi kalian bisa membedakan. Kalau well, saya ulangi ya. Saya hapus dulu. Saya seleksi semuanya, dua-duanya, atau saya blok dua-duanya. Saya duplikat ini ya. Ini ada begini. Ini saya kasih perlakuan create boundary. Saya klik. Kemudian saya pisah. Ini hasil dari create boundary. Ini objek pembentuknya. Nah, kalau yang ini saya kasih perlakuan well. Saya klik, seleksi dua-duanya. Klik well. Maka yang terjadi dengan well adalah terbentuk objek baru dan penyusunnya itu tidak ada. Ya, beda dengan boundary. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi hasilnya sama. Begitu untuk yang terakhir. Saya ulangi. Jadi untuk teknik shaping itu bisa melalui property bar di sini, bisa melalui menu arrange, kemudian shaping, ya, dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya melalui form. Kerjakan dengan serius. Semangat, tetap semangat belajar walaupun belajarnya jarak jauh, ya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.